Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik sekali bahwa ada sejumlah oknum atau sejumlah orang yang tidak dikenal menolak kedatangan Anies Baswedan. Ini ramai sekali di videonya dan bahkan banyak sekali komentar-komentar netizen begitu kan. Ini polisi bebaskan salah satu peserta aksi unjuk rasa tolak kedatangan Anies di Aceh. Dan bahkan spanduk itu bertebaran di mana-mana begitu kan. Dan di Banda Aceh itu ada segelintir orang memasang spanduk tolak kedatangan Anies Baswedan, dan bahkan hanya segelintir orang begitu, mungkin tidak seberapa ya, mungkin hanya dibayar, terus kemudian ya bayarannya mungkin 100.000, 50.000 buat ngopi dan sebagainya, dia berani melakukan itu. Dan ini memakai topeng semua begitu kan, tidak kelihatan wajahnya begitu kan, ini kan aneh sekali begitu. Dan bahkan ini ramai sekali, ini videonya seperti ini. Seperti ini videonya ini cebong-cebong yang menolak kedatangan Pak Anies di Aceh. Kalau dilihat cebong-cebong ini cuma sedikit, dan itu pun mukanya cebong-cebong ditutupin karena malu. Tapi kalau di medsos cebong sok jagoan. Ya hanya segelintir orang begitu kan. Ini kan hanya bayaran begitu kan, hanya ingin eksis biar ada penolakan begitu. Mari kita dengarkan seperti ini. Entah berapa begitu kan, karena bayarannya mungkin sedikit, mungkin seperti itu begitu kan. Dan bahkan banyak sekali yang mengkritik begitu kan. Artinya kalau ini benar, ini kan pasti hanya bayaran begitu kan. Dan bahkan ini penyambutan kedatangan Anies Baswedan biasa begitu. Yang menolak hanya sedikit, hanya segelintir orang, yang menyambut wow luar biasa sekali begitu kan. Inilah contoh pemimpin yang luar biasa begitu. Dan bahkan saya mengapresiasi sekali kepada masyarakat Aceh yang menyambut kedatangan Anies Baswedan begitu kan. Ini sangat luar biasa sekali begitu. Bahkan di lain ini sangat luar biasa sekali. Ini seperti ini misalnya ini upacara adat Peu Sijiuk yang dilakukan oleh Wali Nanggro Aceh Darussalam Tengku Malik Mahmud. Wow luar biasa begitu kan. Walaupun ada penolakan tetapi hanya segelintir orang begitu kan. Ini mari kita lihat bersama begitu. Dan selanjutnya itu usul bulkan. Hari berbahagia, makna dari bulkan yaitu rekomendasi kita untuk memperkuat silaturahmi dan juga tumbuh yaitu merupakan kesediaan. Soalnya penyematan rupiah menutup oleh panitia yang mulia mengingat prosesi ini disambut luar biasa sekali begitu kan. Ini katanya ada penolakan tapi segelintir orang begitu. Wow, Anies Baswedan dapat penghargaan luar biasa begitu kan, disambut luar biasa di Aceh. Saya mengapresiasi sekali kepada masyarakat Aceh begitu kan. Tidak sembarangan ini upacara adat seperti ini tidak sembarangan diberikan kepada siapapun begitu kan. Ini kita harus lihat sendiri, lihat bersama bahwa magnet Anies Baswedan sangat luar biasa sekali. Luar biasa. Wow, ada pusaka juga. Ini wow. Itulah tadi cuplikan videonya, banyak sekali yang men-tweet, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya karena ada penolakan ini. Jeng belum tahu ya, cebong di seluruh dunia itu ganteng-ganteng. Mereka rata-rata hidup dengan materi
layak dan mandiri. Mereka bisa demo tapi mereka pantang ikut demo berharap nasi bungkus seperti tetangga. Jeng yang miskin, kumo selalu tengadah tangan dan berharap receh. Jangan bakal sange dekik mereka. Banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan, bahwa apakah sebenarnya yang terjadi kepada negeri kita, wallahu alam, karena ini adalah merupakan catatan penting kepada demokrasi begitu kan. Wow, diingat ya, seragam kotak-kotak berebut nasi sampai bunuh-bunuhan. Ini harga diri tak penting, yang penting bisa dihargain. Haha, ungkapan yang tebak sekali. Kenapa pakai tutup muka nih? Sekedar kejar tayang kayaknya. Jadi dia malu-malu begitu kan, sudah menerima uang, karena takut uangnya diambil lagi, kemudian ya malu-malu begitu kan. Ya mungkin uangnya tidak seberapa sebenarnya yang didapatkan, tapi malunya itu loh, malu kepada tetangga, malu kepada saudara, malu kepada orang tua dan sebagainya begitu kan. Kenapa Anda lakuin begitu kan? Itu hanya 50.000, 100.000 mungkin yang Anda kasih begitu kan. Ini cebong tai, ini sampah peradaban demokrasi. Kenapa pada malu sih ngasih lihat muka, ketahuan yang merasa cuma suruhan. Ya iyalah, itu amat sih jakel doang. Norak tahu katanya Anies nggak bisa itu ini itu, nggak punya prestasi, kok ketakutan setengah mati. Ini ngeprank aja itu bikin malu. Salut di Aceh masih punya malu, pakai ditutupin mukanya karena dia tahu apa yang didemokan. Demi duit yang sudah dimaafin aja. Kalau dekat, kalau di Jakarta nggak tahu didemokan apa, jadi nggak pakai tutup muka. Uang sudah diterima, ya kasihan juga begitu kan. Mungkin orang yang menyuruh atau siapapun oknum yang menyuruh terhadap anak-anak atau yang mendemo tadi, mungkin merasa sedih begitu kan, merasa kecewa karena didemo seperti itu begitu kan. Ini saya orang Aceh dan hanya segelintir orang Aceh yang mau dibayar, atau bisa jadi itu pun bukan orang Aceh, dan jika memang itu orang Aceh maka wajar saja dia tutup muka, sebab bagi kami Aceh menolak capres non PDP adalah hal yang memalukan. Ini banyak sekali kritikan besar begitu kan. Dan sudah hal lumrah di Aceh tidak ada sejarah capres PDIP menang di Aceh. Pak SBY non PDIP 2 periode menang telak di sana, dan Pak Jokowi 2 periode kalah telak di sana. Ini banyak sekali, masih punya kemaluan. Nauzubillah, nak kok ada ebong bipang juga nih, bayaran didatangkan dari mana? Ya hanya segelintir orang yang mendemo begitu kan, seolah-olah ada penolakan besar begitu kan. Tetapi yang tahu-taunya hanya segelintir orang, itu pun mukanya ditutup begitu kan. Kadung sudah menerima uang 50.000, 100.000, kalau tidak demo kemudian uangnya mau diambil, dan setelah demo dia diam-diam, mukanya ditutup dan sebagainya. Bahkan oknum yang menyuruh ini akan kecewa karena demonya seperti itu begitu kan. Jadi ya uang sudah dimakan, sudah habis, tinggal demonya, tinggal malunya begitu. Wah, naudzubillahi min dzalik, wallahu alam. Ini pasti by design, menolak masa, menutup mukanya takut ketahuan ya. Ini dibayar berapa? Ya pasti tidak jauh lah, paling 50.000, 100.000 kalau dibayar itu. Tidak sejauh itu begitu kan. Wak tolak Anies kan didukung rezim, seharusnya bangga dong kok pada malu gitu sih, atau kurang bayarannya? Ya pasti kurang sih bayarannya. Demi sebungkus nasi. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, polisi bebaskan salah satu peserta aksi unjuk rasa tolak kedatangan Anies di Aceh. Ini dari serambinews.com, Banda Aceh, kehadiran calon presiden di Partai Nasdem Anies Baswedan ke Banda Aceh mendapat penolakan dari sekelompok pemuda di Bundaran Lambaro, Aceh pada hari Jumat. Kelompok yang mengatasnamakan diri Aliansi Milenial Cinta Demokrasi. Wow. Padahal ya tidak nanggung-nanggung begitu kan. Aliansi Milenial Cinta Demokrasi itu pun dibubarkan massa dari kader Partai Nasdem dan pihak kepolisian. Kapolesta Banda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto SIK melalui Kasat Intelkam Kompol Suryo Somantrio Darmo Yo SHSIK MH mengatakan bahwa masa dari Aliansi Milenial Cinta Demokrasi yang melakukan aksi bubarkan oleh kader Partai Nasdem dan pihaknya. Masa yang diperkirakan puluhan itu melakukan aksi penolakan terkait kedatangan Anies Baswedan dengan cara berorientasi di Bundaran Lambaro, Aceh. Kemudian pada saat rombongan dari Garda Partai Nasdem tiba di Bundaran Lambaro dari arah Belang Bintang dengan menggunakan kendaraan roda 4,
Saat tiba, mereka langsung turun dari kendaraan untuk melakukan pembubaran secara paksa, mencabut atribut dari peserta aksi dan mengamankan atribut tersebut ke dalam mobil pickup milik mereka. Pada saat itu sempat terjadi selisih paham antara peserta aksi dengan garda Partai Nasdem. Namun, polisi yang sedang mengamankan rute rombongan Anies Baswedan langsung melakukan pembubaran, baik peserta aksi maupun garda Partai Nasdem itu sendiri, mengingat tidak terjadi kericuhan secara meluas. Kasihan banget ya, sudah dibayar tapi sudah dibubarkan begitu kan? Dan sudah cetak banner, ya kasihan juga, sudah buang-buang uang, kasihan banget begitu kan? Saya rasa ya segera bertobatlah, kira-kira seperti itu. Dan bahkan ya mungkin oknum-oknum yang muncul akan kecewa begitu kan? Inilah demokrasi kita, saya apresiasi sekali kepada orang Aceh begitu kan. Kemudian ia bersama Kabak OPS Kompol Iswahyu DSA melakukan negosiasi dengan korlap aksi bernama Hafiz, sebab dikarenakan aksi mereka lakukan tersebut tidak mengantongi STTP dari pihak kepolisian Polresta Aceh. Ya, sebagai aliansi cinta demokrasi tidak punya izin sama sekali. Bagaimana mau memperjuangkan demokrasi kalau penegak hukum hukum dobrak seperti ini begitu kan? Ini kan melalui mekanisme aturan begitu kan. Jadi kalau aturan didobrak seperti ini, bagaimana untuk beraliansi cinta demokrasi begitu kan? Jangan-jangan hanya namanya aja begitu kan, tidak tahu terhadap situasi perizinan atau apa begitu kan. Sekelas itu demonya ecek-ecek aja begitu. Kira-kira seperti itulah ya, mungkin numpang tenar, numpang eksis dan sebagainya begitu kan, sebagai seorang pahlawan atau pemberani begitu. Kira-kira seperti itulah. Dan bahkan oleh karena itu, lanjutnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap salah satu peserta aksi terkait kegiatan yang dilakukan oleh mereka. Setelah diminta keterangan dan menghindari amukan dari kader Partai Nasdem, peserta aksi tersebut dilepaskan kembali. Ya, kalau tidak memundurkan diri pasti akan rontok semua giginya begitu kan, karena tidak punya izin di satu sisi ya hanya segelintir orang begitu kan. Ya, sia-sia begitu kan. Ini spanduk tolak kedatangan Anies bertebaran di Banda Aceh. Banda Aceh, spanduk penolakan kedatangan Anies Rashid Baswedan bertebaran di sejumlah sudut Banda Aceh. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Banda Aceh Daniel A. Wahab sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab itu. Bahkan menurutnya itu merupakan hal bodoh serta menunjukkan cara berpolitik yang tidak sehat. Sebagai anggota DPRD Banda Aceh, kita sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh oknum itu. Politikus Partai Nasdem Banda Aceh itu menambahkan tindakan yang dilakukan itu bisa menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat di Banda Aceh. Daniel berharap agar aparat penegak hukum APH dapat menelusuri terhadap penyebaran kebencian terhadap tersebut, karena cara yang dilakukan itu merupakan tindakan yang tidak sehat dalam berpolitik. Ya dihukum saja begitu kan, karena tidak sesuai dengan undang-undang demokrasi kita begitu kan. Ini sudah mencederai nilai-nilai demokrasi kita begitu kan. Dan bahkan dilakukan oleh orang pandai namun bodoh dalam prakteknya, yang sangat copot. Saya copot baru satu saat keliling kota dan ada beberapa lainnya yang dikirim oleh tim propaganda itu. Dan bahkan di sini banyak mengkritik habis-habisan, mukanya ditutup mukanya ditutup semuanya pakai topeng, hanya segelintir orang orasi begitu. Ini kan sudah dibayar. Kemudian kalau tidak dibayar ya mungkin tidak terjun ke sini begitu kan. Ada perempuan juga mungkin di kalangan mahasiswa mungkin seperti itu, ada sebagian mungkin kan. Ini pakai tas, pakai rok, pakai celana, kemudian wajahnya ditutup ya karena uangnya sudah habis. Ya mau demo malu, akhirnya ya terpaksa demo begitu kan. Kira-kira seperti itulah. Masa tolak Anies Baswedan tak memiliki surat izin aksi ini. Polresta Banda Aceh mengamankan sekelompok massa yang menamakan diri Aliansi Menilai Cinta Demokrasi saat melakukan aksi menolak Anies Baswedan di Bundaran Lambaro Aceh. Bahwa Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto melalui Kasih Intelkam Kampol Surya Sumantri Darmono membenarkan hal itu. Ia menjelaskan alasan pengamanan tersebut adalah menghindari peserta aksi dari amukan massa pendukung Anies Baswedan. Wow, kalau dia tidak membubarkan diri pasti diamuk massa begitu kan. Tidak punya izin, menolak kedatangan Anies Baswedan dan hanya puluhan orang begitu kan. Sedangkan yang menyambut Anies Baswedan separuh bahkan
99% begitu kan warga Aceh mengapresiasi dan menerima kedatangan Anies Baswedan. Ya pasti diamuk masa begitu kan. Jangan-jangan pasti dimarahi sama orang tuanya ini begitu. Atau yang punya istri ya pasti dimarahin sama istrinya ini kan. Surya menjelaskan awalnya masa aksi dibubarkan secara paksa oleh kader Partai Nasdem serta mencabut atribut dari peserta aksi dan mengamankan atribut tersebut. Pada saat itu sempat terjadi selisih paham antara peserta aksi dengan garda Partai Nasdem itu. Jadi kesimpulannya ya menurut saya pribadi ya hanya oknum, hanya segelintir orang, hanya bayaran mungkin tidak seberapa bayarannya mungkin kan, mukanya ditutup ya Pak. Seperti itulah para cebong-cebong kalau di media sosial dia berani banget begitu kan. Padahal saking beraninya menantang kemana-mana, menantang kepada siapapun di media sosial, tetapi kalau berhadapan ya keok begitu kan, gak punya taring sama sekali begitu kan. Karena apa? Karena pada hakikatnya dia tidak punya narasi untuk yang sebagai senjata begitu kan. Narasinya ya hanya kebencian begitu. Inilah para cebong-cebong sangat disayangkan, hanya dibayar 100.000 dan 50.000 dia mau melakukan apa aja begitu kan. Ya, padahal inilah tindakan demokrasi yang gagal, tindakan yang bodoh menurut saya pribadi. Dengan sangat dungu begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali dan bahkan di Twitter sangat ramai komentar-komentarnya seperti ini. Ini komentarnya sangat ramai sekali begitu ya. Kalau ada korlapnya yang ngajakin aku seperti itu, aku mau juga sih kan, mayan buat uang isi pertalit sepeda motor, beli rokok and isi paketan data. Tapi kalau milih aku tetap Anies Baswedan. Ini demonya malu-maluin, jangan dicebong-cebongin. Mungkin mereka hanya memanfaatkan donatur aja, hati nuraninya tetap Anies Baswedan. Bisa jadi seperti itu. Cebong-cebong entar tsunami lagi guys, terus ngerepotin se-Indonesia. Ini banyak sekali. Sebenarnya kita kasihan dengan orang-orang yang seperti ini, mencari makan dan menjelek-jelekan sesama anak bangsa. Tetapi biasanya rata-rata mereka tidak tahu diri, kemungkinan penyebab utamanya adalah sulit mencari lapangan pekerjaan. Miris ya, rezim ini memang seperti itu sekarang ini begitu kan. Bukan asli Aceh kayaknya sih balasan pemuda itu, tapi yang sudah dibiarkan balasan pemuda pengangguran itu cari nafkah buat keluarganya. Dan bahkan ini banyak sekali mereka begitu kan yang mendemo hanya duduk-duduk begitu kan. Ini kasihan banget begitu kan. Ya Allah, dengan harga segitu 50.000 aja berani turun ke lapangan. Bagaimana nanti kalau dikasih 250.000 begitu. Kasihan banget ya nasibnya kalau hal seperti itu terjadi begitu. Enggak ada punya muka, maklum gerombolan makhluk bayaran jahil tak berakhlak ini. Sudah terlanjur terima panjar uar, ya wis dilakoni saja perintah si bos, meski bertentangan dengan nurani, jadinya melengos ataupun tutup muka. Ya bisa jadi seperti itu, karena ya pada hakikatnya deh orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya narasi sama sekali begitu kan. Kalau mau demo sekalian banyak begitu kan, hanya puluhan orang ngapain begitu kan. Dia pasti upload status, dia bertindak ini bertindak itu. Ini mulai mencari pembenaran. Ya seperti itulah otak para cebong kan, seperti itu. Ini cebong instan demi uang, bisalah direkrut pengangguran demi sebungkus rokok mereka mau aja. Ini banyak sekali yang mentuit. Pendemonya kok banyak yang tutup muka, malunya demi perut, hilangkan iman para cebong musiman. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Kita bersama-sama beristighfar, semoga Anies Baswedan menang tanpa ada kendala apapun. Kira-kira seperti itulah. Ini banyak sekali yang mengkritik habis-habisan terhadap para cebong-cebong yang mendemo Anies Baswedan. Kesimpulan saya hanya satu, yaitu adalah apa yang dilakukan selama ini terhadap penghambatan atau penolakan terhadap Anies Baswedan di Aceh itu hanya segelintir orang, hanya puluhan orang, tidak seberapa begitu kan. Mungkin itu adalah bayaran atau tidak, mungkin hanya dibayar 100.000, 50.000 dia berani melakukan apa aja. Padahal uangnya sudah habis karena malu mau turun ke jalan, mukanya ditutup, terus kemudian dia yang menyuruh atau oknumnya pasti merasa sedih dan kecewa karena demonya seperti itu begitu kan. Yang penting ada videonya, kemudian diupload di media sosial, terus kemudian diberikan kepada majikannya atau oknumnya, ya itu aja sebenarnya. Kasihan banget ya, sampai segitunya penolakan hanya segelintir orang begitu kan. Ini tidak sehat secara demokrasi.
Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.